Gimana caranya? Supaya saya bisa kurus dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara yang apa? Nah, setuju? Ternyata bisa. Semua ada caranya. Saya kasih sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Boleh? Ada sebuah jasa diet. Jasa diet ini sangat-sangat terkenal. Pasang iklan di koran. Contohnya ada seorang klien, dia nelfon ke jasa diet tadi. Pak, saya baca iklan di tempat Bapak katanya bisa meluruskan badan ya. Oh bisa Pak. Ini iklannya betul Pak, seminggu 5 kilo Pak turunnya. Oh bisa Pak, bahkan bisa sampai 15 kilo Pak. Yang 15 kilo itu cuma program kita yang paling biasa Pak. Ada program yang lebih keren lagi. Keren sekali. Saya coba dulu yang seminggu 5 kilo. Oke, besok ya Pak ya, nanti kita akan mulai programnya besok di rumah Bapak. Besok paginya si Bapak tadi lagi santai di rumah, tiba-tiba ada bunyi ting tong. Ketika dia buka pintu, ceklek. Dia cewek cantik loh. Larinya juga cepat. Ada tulisannya di badannya. Kamu pegang aku jadi milikmu. Langsung cewek ini mulai lari loh Ibu. Wah, si Bapak tadi juga mulai lari ngejar loh Ibu. Larinya kencang banget ceweknya Bapak. Dalam 1 minggu turun 5 kilo loh Ibu. Bagus? Menyenangkan caranya ya. Terus dia testimoni Bapak Ibu ya. Kayak klinik itu loh, klinik tongfang itu. Testimoni Bapak Ibu. Wah, luar biasa kliniknya Pak. Saya turun 5 kilo dalam seminggu. Tahu kan klinik tongfang? Dulu saya kencing manis. Setelah saya ke klinik tongfang, sekarang kencing saya asin. Terima kasih tongfang. Oke, lanjut. Nah, setelah dia itu testimoni, bagus, programnya bagus. Pak, saya mau dong Pak yang program yang lebih mahal Pak. Bisa 1 minggu turun 10 kilo Pak? Bisa. Ini program kita yang ya sedikit lebih mahal sih Pak. 1 minggu turun 10 kilo Pak. Yakin Pak? Yakin. Bagus Pak, programnya menyenangkan loh Pak. Saya langsung turun-turun tapi menyenangkan. Oke, besok kita mulai programnya. Oke. Besok paginya dia nunggu di rumah. Wah, ini kayak apa nih ya? Dia udah mau bayangkan enggak. Ketika dibuka baru ceklek tuh. Ceweknya lebih seksi loh, lebih cakep loh. Tulisannya, kamu pegang aku jadi istrimu juga. Langsung larinya lebih kencang lagi loh Ibu. Itu larinya lebih kencang loh Ibu. Si Bapak tadi juga ngejar loh. Apa? 1 minggu kejar-kejaran loh Ibu. Turun 10 kilo loh. 1 minggu kejar-kejaran. Hebat. Jasanya hebat. Langsung dia telepon lagi ke jasa tadi. Wah hebat sekali. Saya mau dong yang program pamungkas itu turun 15 kilo. Pasti bagus tuh. Oh iya Pak, siap Pak. Programnya paling pamungkas Pak. Besok paginya TikTok. Wah, ceweknya kayak apa? Kita buka pintu Bapak Ibu, ada wanita Bapak Ibu. Separuh kilo. Berewokan Bapak Ibu. Tulisannya, aku dapat kamu jadi milik aku. Langsung si cowoknya lari Bapak Ibu. Sekitar 15 kilo. Turun berapa kilo? 15 kilo. Yang terakhir tidak menyenangkan. Ada hiunya di belakang. Tapi hasilnya juga bagus. Hasilnya juga lebih bagus loh. Dalam 1 minggu turun 15 kilo. Sip? Lanjut. Ternyata kita bisa dengan cara yang menyenangkan. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Fokus solusi. Gimana caranya? Supaya saya lebih sukses. Gimana caranya? Supaya saya lebih semangat. Sip? Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, mengubah pertanyaan kita kombinasikan dengan mengubah makna. Mengubah apa? Mengubah makna. Maknai positif sama-sama, ikuti kata-kata saya. Maknai positif. Setiap kejadian. Nah, Bapak Ibu, kata-katanya begini, paling sederhana. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, harus membuat kita menjadi lebih baik. Setuju? Kalau kita setiap hari, Bapak Ibu, pikiran kita negatif, hati-hati. Harus kita rubah. Kalau kita dimarahin sama atasan, kita kasih arti apa ya? Kalau ada kasih arti, aku ini jelek, aku ini tidak berharga, hati-hati. Anda kasih arti yang positif, boleh? Kalau dimarahin, Anda kasih arti seperti ini. Oh, ini adalah sebuah masukan. Ini adalah sebuah apa? Supaya saya besok jadi lebih baik. Boleh? Walaupun saya nggak tahu caranya bagaimana ya. Kadang menyenangkan, kadang tidak. Tapi tergantung. Kejadian di luar hanyalah sebuah kejadian. Kita kasih arti apa tergantung kita sendiri. Setuju? Jadi, Bapak Ibu, apapun kejadiannya harus membuat kita jadi lebih baik. Yuk kita ulangi sama-sama. Apapun yang terjadi, baik atau buruk,
sebuah kisah nyata. Ada 2 orang wanita. Ada berapa orang? Dua-duanya diperkosa. Dua-duanya wanita pertama Bapak diperkosa, dia kasih makna negatif. Kasih makna apa? Ketika dia diperkosa Bapak dikasih makna negatif, dia merasa ini hukuman dari Tuhan. Dia salah bertanya, kenapa aku diperkosa? Jawabannya apa? Negatif Bapak Ibu. Kamu sih pakai rok mini, naik angkot. Kamu sih begini, kamu sih begitu. Akhirnya negatif. Kamu sih banyak dosanya, aku lebih parah lagi. Akhirnya dia kasih arti negatif. Kasih arti apa? Dia kasih arti ini hukuman dari Tuhan. Saya sudah tidak layak hidup. Akhirnya dia bunuh wanita pertama. Wanita kedua kejadiannya sama, diperkosa juga. Tapi dia kasih arti positif. Kasih arti apa? Dia kasih arti ini panggilan Tuhan. Ini apa? Nah, ini Bapak Ibu ada versi lengkapnya. Dia tanya 3 pertanyaan yang membuat dia jadi lebih baik. Ada berapa pertanyaan? 3 versi lengkapnya. Ada 3 pertanyaan. Kejadiannya bahwa tidak baik, tapi harus membuat kita jadi lebih baik. Bapak Ibu, apapun yang terjadi baik atau buruk, Tuhan menginginkan kita jadi lebih baik. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu yang membuat kita mempunyai kualitas hidup lebih baik. Kalau Anda punya 3 pertanyaan ini, Anda ulangi terus Bapak Ibu dalam bawah sadar Anda. Anda biasakan Bapak Ibu. Lama-lama masuk dalam bawah sadar. Masuk dalam apa? Bawah sadar. Anda pernah kejadian apapun yang negatif, Anda tetap positif, Anda tetap semangat. Nah, wanita kedua tadi Bapak Ibu, ketika dia diperkosa Bapak Ibu, dia tanya pertanyaan pertama. Apa yang saya sebut dari kejadian ini? Beda sama wanita yang pertama. Kenapa aku begini? Wanita kedua, apa yang saya sebut dari kejadian ini? Bagus? Masih hidup pun harus kita syukuri. Masih hidup harus kita syukuri. Bapak Ibu, contoh, kalau Anda orang-orang yang bahagia, salah satu caranya adalah dengan bersyukur. Dengan cara apa? Kalau Anda lupa bersyukur, Bapak Ibu hati-hati. Yang paling sederhana aja. Kalau Anda lupa bersyukur, Bapak Ibu, yuk kita praktek. Ini caranya gampang. Kalau Anda lupa bersyukur, angkat tangannya yuk. Pegang hidungnya sama mulutnya. Tapi jangan lama-lama ya. Kelamaan mati, oke? Jadi ini kita syukuri. Oksigen aja harus kita syukuri. Kita bekerja harus kita syukuri. Ya, orang di luar sana nggak bisa kerja. Yuk, pegang hidungnya, terus tutup mulutnya. Terus Bapak Ibu, jangan lama-lama ya. Yuk, dibuka Bapak Ibu. Yuk, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan. Oksigenmu nikmat. Ya atau ya? Bapak Ibu, orang-orang yang butuh oksigen di luar sana Bapak Ibu, bayar Bapak Ibu, oksigen per jam itu 25.000. Kalau dihitung-hitung 1 bulan ratusan juta, bukan 1 minggu ratusan juta Bapak Ibu, 1 bulan itu sekitar 200 juta lagi. 1 bulan itu kalau dihitung itu sekitar 5 miliar. Selama hidup kita Bapak Ibu, kalau kita dihitung-hitung Bapak Ibu, itu triliunan. Jadi kita tuh sudah dikasih sesuatu yang luar biasa. Setuju? Harus kita Jadi jangan kita fokus kehilangan apa. Ya ikuti kata-kata saya. Jangan fokus. Kita kehilangan apa? Kita harus fokus. Kita masih punya apa? Dan kita harus jadi lebih baik. Setuju? Nah, wanita kedua tadi Bapak Ibu, dia tidak fokus dia kehilangan apa Bapak Ibu. Dia fokusnya apa yang saya sebut dari kejadian ini. Saya bersyukur saya masih hidup, betul? Saya bersyukur saya masih punya orang-orang yang saya cintai, betul? Nah, yang paling bagus tuh kalau belajar bersyukur dari orang Jawa. Dia orang Jawa? Orang Jawa tuh bagus dong. Hilang tangannya satu, untung masih ada satu. Betul? Ya? Itu positif sekali. Ditambah, kita harus jadi lebih baik. Setuju? Kita sempurna sekali. Setuju? Jadi belajar bersyukur. Belajar apa? Kalau kita kedua tadi Bapak Ibu, yuk kita ulangi. Apa yang saya syukuri? Dari kejadian ini. Kita kedua tadi dia bersyukur dia masih hidup. Terus dia bersyukur juga Bapak Ibu, dia masih punya orang-orang dia cintai Bapak Ibu. Terus yang ketiga Bapak Ibu, dia bersyukur Bapak Ibu. Tadi nikmat juga. Yang ini goyang Bapak Ibu. Tangannya begini Bapak Ibu. Tangannya semuanya terlibat. Yuk, tangannya semua begini. Sikut temannya kiri kanan, ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Semangat, hoi! Tangannya begini loh. Sekali lagi Bapak Ibu, ikuti kata-kata saya. Insan, hoi! Ya, tangannya begini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, pertanyaan pertama, apa yang saya sebut dari kejadian ini? Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, wanita kedua
kedua tadi saya harus belajar apa dari kejadian ini? Penting? Penting sekali Bapak Ibu. Wanita kedua tadi dia belajar untuk lebih waspada, belajar untuk lebih hati-hati, belajar untuk bela diri. Belajar apa? Belajar bela diri. Terus pertanyaan ketiga Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Diingat-ingat satu kata aja Bapak Ibu supaya nggak lupa. Yang pertama syukur. Yang pertama apa? Syukuri. Yang kedua belajar. Yang kedua apa? Yang tadi harus diulang terus supaya masuk dalam bawah sadar Anda. Yang ketiga Bapak Ibu action. Ketiga apa? Apa yang harus saya lakukan? Action. Sehingga saya menjadi lebih baik. Sehingga saya menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sehingga membuat saya yang pertama Bapak Ibu merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Tapi jangan cuma merasa lebih baik, tapi harus menjadi lebih baik. Bedanya di mana? Kalau kita mau bilang saya gimana caranya supaya saya merasa lebih baik? Beranjaan. Merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Paham maksud saya? Wah, saya gimana caranya supaya saya lebih baik? Mukulin orang ah. Deh. Oh, merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Harus dua-duanya Bapak Ibu. Ya, minum minuman keras, merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih harus dua-duanya. Setuju? Tangannya begini dulu. Seperti tangannya penting, hoi. Oke, cari pelatihannya sekarang. Lanjut. Tangannya begini dulu. Nih, ketika kata saya penting, hoi. Perhatian, hoi. Lanjut. Dari wanita kedua tadi Bapak Ibu. Dia pertanyaan apa yang saya syukuri, saya harus belajar apa yang harus saya lakukan sehingga membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik dan yang membuat banyak orang jadi lebih baik. Direstui Tuhan sempurna adanya. Direstui Tuhan sempurna adanya. Yuk, kita ulangi Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Supaya gampang kita bergerak ya, boleh ya? Yang pertama apa yang saya syukuri? Apa yang saya syukuri? Dari kejadian ini. Kedua, saya harus belajar apa? Dari kejadian ini. Yang ketiga, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya? Sehingga membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik. Tangannya begini Bapak Ibu. Membuat banyak orang jadi lebih baik. Membuat perusahaan jadi lebih baik. Membuat tim saya jadi lebih baik. Membuat keluarga jadi lebih baik. Kita jangan gede-gede, nabok temennya. Dikit-dikit aja ya. Ayo, apa yang harus saya lakukan? Ayo, buat orang banyak jadi lebih baik. Membuat perusahaan jadi lebih baik. Kok ada yang ngangkat ketek, Pak? Udah disuruh jangan begini. Keteknya itu loh. Iya ya. Bagus, semangat, tapi semangatnya saya coba kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Lanjut. Masa percaya dirinya luar biasa. Dan tangannya biru. Lanjut. Sampai di mana kita? Terus terakhir, direstui Tuhan sempurna. Ulangi lagi Bapak Ibu, apa yang harus saya lakukan? Supaya saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik, membuat banyak orang jadi lebih baik, membuat perusahaan jadi lebih baik. Direstui Tuhan sempurna adanya. Amin. Terus kita sebagai teman kerjaan kita masing-masing. Setuju? Lanjut. Saya ceritakan kelanjutan cerita yang kedua tadi, boleh?